warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa nusalli wa nusallim ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jemaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang paling utama, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu yang telah melimpahkan banyak dari nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Dan di antara nikmat terbesar, anugerah terbesar, karunia yang terindah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah kita masih diberikan nikmat keyakinan akan adanya hari akhir, keyakinan akan adanya hari pembalasan, keyakinan bahwasanya setiap perbuatan kita akan kita dapatkan di hari kiamat. Oleh karenanya di dalam Al-Quran di surat Al-Mulk ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Allah, dialah zat yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalan. Yang menarik dari ayat yang mulia ini, Allah mengatakan Allah menciptakan kematian dan kehidupan. Allah tidak mengatakan kehidupan dan kematian, tapi dimulai dengan kematian barulah kehidupan. Kata para ulama tafsir, ketika Allah memulai kalimat dengan kematian baru kehidupan, setidaknya ada 3 makna. Makna yang pertama, kata mereka, dikarenakan di antara sebab seorang hamba memperbaiki amalannya adalah ketika dia banyak mengingat perkara kematian. Oleh karenanya kematian di ayat itu disebutkan pertama, kematian baru kehidupan. Oleh karenanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau menyebutkan ada 3 perkara yang membuat kita menjadi rendah hati. 3 perkara yang bisa menghilangkan keangkuhan. Kata beliau, laula thalath ma qatta'a ibnu Adam ra'sahu. Kalau bukan karena 3 perkara, anak manusia, anak Adam itu tidak akan pernah mau menundukkan kepalanya. Maksudnya tidak akan pernah mau rendah hati, tidak akan pernah mau tawadhu. Kalau bukan karena 3 perkara ini, tidak mungkin seorang hamba mau tawadhu. Yang pertama, kata beliau, al-faqru, karena kefakiran, karena merasa butuh kepada Allah atau merasa butuh kepada makhluk. Selama kita masih memiliki sifat merasa butuh, maka selama itu pula kita akan tetap bisa rendah hati. Karena kita ini kalau sudah punya sifat tidak butuh orang lain, itu bawaannya angkuh, sombong. Apalagi sampai na'udzubillah tidak butuh kepada Allah. Oleh karenanya sifat dari Abu Jahal yang disebutkan di dalam Al-Quran, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Allah sebutkan sekali-sekali tidak. Sungguh manusia itu yatgha, melampaui batas. Kapan? Ketika dia melihat dirinya istaghna, tidak butuh orang lain. Yang kedua yang membuat kita menjadi rendah hati adalah al-maradu, penyakit. Kadang ketika sehat seorang merasa angkuh, tapi ketika sudah ditimpa penyakit, ditimpa rasa sakit, maka mulai rendah hatinya, mulai lirih suara. Yang ketiga adalah al-mautu, kematian. Maksudnya adalah mautul aqarib, wafat
wafatnya atau matinya kerabat-kerabat kita. Ketika kerabat masih lengkap, kadang muncul rasa bangga, rasa banyak kawannya. Tapi ketika sudah wafat satu persatu, wafat ibu, wafat ayah, wafat paman, wafat bibi, wafat teman-teman, wafat anak, maka dengan hilangnya kerabat-kerabat itu membuat seorang hamba menjadi rendah hati. Maka ini tafsiran yang pertama, dikarenakan mengingat kematian lebih memperbaiki amalan manusia. Kemudian tafsiran yang kedua yang disebutkan para ulama, kenapa Allah mulai ayat itu dengan kematian barulah kehidupan? Dikarenakan kehidupan yang hakiki itulah kehidupan yang datang setelah kematian. Kehidupan kita yang pertama ini, kehidupan dunia, ada ujungnya. Kemudian seorang wafat, ujungnya dengan ajalnya dimasukkan ke dalam kubur. Setelah dibangkitkan, dihidupkan kembali, maka di situ manusia menjadi kekal. Sehingga kehidupan yang abadi, kehidupan setelah kematian. Oleh karenanya di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala memulai dengan kematian barulah kehidupan. Baik para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dua tafsiran yang pertama yang disebutkan para ulama mengapa Allah mulai ayat itu dengan menciptakan kematian barulah menciptakan kehidupan. Kemudian penafsiran yang ketiga di antara penafsiran para ulama kenapa Allah mulai dengan kematian, dikarenakan dari hal yang membuat seorang hamba selalu ingat kepada Allah adalah ketika dia mengingat kematiannya. Kadang kalau kita ingat perkara-perkara dunia ini, seolah-olah kita lupa kepada Allah. Tapi kalau sudah perkara kematian, membuat hamba itu cepat mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, demikian semoga senantiasa salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali dari pembahasan kita dari pembacaan risalah Fardul Islam, pembahasan keutamaan Islam, yang mana kitab ini dikarang oleh Al-Imam Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Kita masih di bab yang pertama, bab tentang keutamaan Islam, yang mana ketika kita mempelajari keutamaan ini, gunanya, manfaatnya membangkitkan semangat kita beragama. Sudah berlalu sebelumnya keutamaan Islam, bahwasanya agama Islam adalah agama yang diterima oleh Allah. Yang kedua, agama Islam adalah agama yang dibangun di atas kemudahan-kemudahan. Oleh karenanya dulu ketika Nabi SAW mengirim dua sahabat untuk berdakwah, mengirim Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi berpesan, yassira wa la tu'assira, tatawa'a wa la taftarifa. Kalian berdua ketika berdakwah, berikanlah kemudahan dan jangan mempersulit manusia. Rukunlah, akurlah kalian berdua dan jangan berselisih. Itu pesan Nabi SAW untuk dua sahabat yang mulia. Oleh karenanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau memberikan fikih ketika kita menyampaikan agama. Apa fikihnya? Kata beliau, sampaikanlah perkara harapan, tapi jangan sampai membuat manusia bermudah-mudahan. Jadi kalau kita berdakwah, sampaikan harapan-harapan, sampaikan tentang masuk surga, sampaikan tentang ampunan, sampaikan tentang kebaikan-kebaikan, tapi catatannya jangan sampai membuat manusia bermudah-mudahan. Karena kadang kalau kita cuma memberikan harapan-harapan saja, akhirnya manusia bermudah-mudahan. Siapa tahu nanti diampuni, kan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini membuat bermudah-mudahan.
Kemudian kata beliau, sampaikanlah perkara al-wa'i, sampaikanlah perkara ancaman-ancaman, ancaman azab, ancaman neraka, ancaman siksa, ancaman tidak diampuni. Tapi jangan sampai membuat manusia putus asa. Jangan sampai diancam terus. Seolah-olah hidup ini penuh dengan ancaman. Akhirnya ketika dengan dalil-dalil ancaman terus, hilang rasa harap kepada Allah. Isinya hanya takut. Akhirnya ekstrim dalam beragama. Sebagaimana yang terjadi pada sebagian orang-orang atau sebagian kelompok, di antaranya orang-orang Khawarij, orang yang memakai dalil-dalil ancaman saja. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka berlebihan dalam beragama. Nabi SAW tidak pernah memarahi sahabat yang sedang-sedang ibadahnya, tapi Nabi menegur sahabat yang ekstrim ibadahnya. Nabi tidak pernah menegur atau mencegah, melarang sahabat yang sholatnya pertengahan, sedang-sedang, tapi Nabi mengingatkan sahabat yang ketika mengimami bacanya surat Al-Baqarah. Kenapa? Karena Nabi tidak ingin sahabat itu seolah-olah memberikan agama itu penuh dengan keputusasaan. Akhirnya ketika Nabi menegur sahabat yang membaca Al-Baqarah di salat Isya, "Afattan anta ya Mu'adz?" kata Nabi SAW, "Apakah engkau ingin membuat fitnah wahai Mu'adz bin Jabal?" Karena seolah-olah membuat manusia putus asa berangkat salat. Maka ini diantara keutamaan agama Islam. Baik, para jemaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk masih di bab yang pertama. Kita masuk dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Hadis ini nanti akan bercerita tentang bagaimana Islam ini amalannya sedikit, amalannya pendek, tapi pahalanya besar. Dan ini menjadi keutamaan agama kita, agama Islam dibanding agama-agama yang lain. Kita baca hadisnya, kata beliau, "Ani bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalukum wa mathalu ahli al-kitabain kamathali rajulin istajara ujara." Permisalan kalian di sini maksud Nabi, kalian para sahabat atau kalian umat Islam. Permisalan kalian umat Islam dibanding dua ahli kitab. Ahli kitab yang pertama Yahudi, ahli kitab yang kedua Nasrani. Antara kalian dan dua ahli kitab, permisalannya seperti seseorang yang sedang menyewa, mengupah seorang pekerja. Kemudian dia berkata, "Man ya'mal li min ghudwatan atau min ghudwatin ila nisfin nahar ala qirati." Siapa yang bekerja untukku dari pagi sampai tengah hari, bekerja dari pagi sampai tengah hari, maka dia mendapatkan pahala, mendapatkan upah qirat, satu qirat. Fa amilatil yahud, maka untuk pekerjaan yang ini diambil oleh orang Yahudi. Kemudian dia berkata lagi. Jadi orang yang ingin mengupah tadi berkata lagi, "Man ya'mal li min nisfin nahar ila salatil asri ala qirat." Siapa yang mau bekerja untukku dari tengah hari sampai asar, upahnya satu qirat. Fa amilatin nasara, maka Nasrani mengambil pekerjaannya. Upahnya sama-sama satu qirat. Yang Yahudi tadi dari pagi sampai tengah hari, yang Nasrani dari tengah hari sampai waktu asar. Kemudian dia berkata lagi, "Man ya'mal li minal asri ila an taghiba asy-syams ala qiratain." Siapa yang mau bekerja untukku dari asar sampai maghrib, maka aku akan upah dengan dua qirat. Yang tadi satu, sekarang dua qirat. Fa amila fa antum hum, maka kalianlah itu umat Islam. Antara tiga pekerja ini,
Pekerjaan yang paling enak itulah yang pada asar sampai maghrib. Kenapa paling enak? Pertama waktunya pendek, singkat. Yang kedua upahnya lebih besar. Kan kita kalau di prinsip ekonominya begitu ya. Bagaimana modal sekecil-kecilnya bisa untung sebesar-besarnya. Ini hasil dari asar sampai maghrib dapat 2 kilo. Yang Yahudi dari pagi sampai tengah hari cuma 1. Yang Nasrani dari tengah hari sampai asar cuma 1. Fa antum, maka kalian tadi. Fa ghadiba al-yahudu wan nasara. Maka marahlah Yahudi dan Nasrani. Kenapa kami cuma 1 kilo? Padahal kami waktunya lebih panjang. Yang orang 3 waktunya pendek 2 kilo. Lalu mereka berkata, malana aktsara amalan wa aqalla ajran. Kenapa kami paling panjang waktu kerjanya tapi paling sedikit upahnya? Kata orang yang mengupah ini, hal naqastukum min haqqikum syai'an. Apakah aku mengurangi hak kalian? Kan tidak. Dan akadnya begini. Dan kalian mengiyakan berarti tidak ada hak yang dikurangi di situ. Mereka mengatakan tidak. Qala dzalika fadli utihi man asya. Demikianlah keutamaan yang aku berikan kepada siapapun yang aku inginkan. Baiklah jamaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis yang mulia ini tampaklah kepada kita dari keutamaan agama kita, keutamaan agama Islam dan keutamaan seorang muslim. Apa keutamaannya? Amalannya yang sedikit tapi bisa mengalahkan pahala dari orang-orang sebelumnya. Yang mana sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, orang-orang di masa dahulu yang hidupnya ratusan tahun. Disebutkan Nabi Nuh alaihi salam, masa dakwahnya saja disebutkan di dalam surat Al-Ankabut, walabitha fihi alfasanatin illa 50 'ama. Nabi Nuh itu berdakwah di tengah tahunnya 1000 tahun dikurang 50, yakni 950 tahun. Itu baru masa dakwah Nabi Nuh alaihissalam, belum usia aslinya. Di dalam Qasasul Anbiya, kalau di total sebelum masa dakwah dan setelah masa dakwah, itu usia Nabi Nuh alaihissalam 1000. Sedangkan a'maru ummati, kata Nabi, usia umatku ma baina 60 wa 70. Usia umatku hanya antara 60 sampai 70. Pendek. Waktu yang singkat ini ternyata bisa mengalahkan dari umat-umat terdahulu yang usianya ratusan bahkan ribuan tahun. Ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, dari keutamaan agama Islam yang disebutkan di dalam hadis, bahwasanya Allah dan Rasulnya senang untuk memberikan rukhsah keringanan di dalam agama. Oleh karenanya dikatakan oleh Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, alaikum bi rukhsatillahi allati rakhasa lakum. Hendaklah kalian, ya umat Islam ini, mengambil setiap keringanan-keringanan yang sudah diberikan kepada kita. Jadi kalau kita mengambil keringanan yang sudah diberikan kepada kita, itu dari hal yang dianjurkan. Kita ambil contoh. Ketika seorang menegakkan atau melakukan safar, perjalanan. Safar itu dikatakan safar yang pertama sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Kebiasaan masyarakat dari tempat A, dari kampung A, kampung B dikatakan safar, maka itu safar. Tapi kalau masyarakat tidak punya kebiasaan, maka dengan jarak. Berapa jaraknya? Jaraknya 4 kali. 4 kali itu sekitar 80 sampai 85 km. Pada jarak ini dan pada kebiasaan ini Allah berikan keringanan. فَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. Dalam surat An-Nisa disebutkan, kalau kalian melakukan perjalanan di atas muka bumi, maka silahkan kalian untuk mengqasar salat. Qasar ini dari perkara yang diringankan
melakukan ibadah. Sehingga kata para ulama, di antara sunnah musafir yang hendaknya dia ambil adalah mengqashar salat. Jadi kalau ada pilihan salat sempurna 4 rakaat atau qashar, maka hendaklah musafir lebih memilih qashar. Kenapa? Kalau dia memilih qashar 4 jadi 2 ketika sabar, dia sedang mengambil keringanan dari Allah. Dan Allah dan Rasulnya cinta ketika manusia ini mengambil keringanan. Kenapa Allah dan Rasulnya cinta? Karena kalau kita mengambil keringanan, menunjukkan kenyamanan dan kesenangan kita dalam menjalankan syariat-syariat Islam. Oleh karenanya Allah dan Rasulnya mencintai untuk kita keringanan dalam beribadah. Wala yushadda dinu ahadun illa ghalaba. Tidaklah seorang hamba itu memberat-beratkan dirinya dalam beragama kecuali dia sendiri yang kalah. Karena agama diturunkan bukan untuk memberatkan, tapi untuk memberikan keringanan. Baik jemaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selesai hadis. Kita masuk hadis berikutnya. Hadis yang akan kita baca terkait dengan hadis keutamaan hari Jumat. Baik. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Adallallahu 'anil jum'ati man kana qablana." Umat sebelum kita Allah palingkan dari hari Jumat. Fakana lil yahudi yaumus sabt. Orang Yahudi ketika disuruh memilih hari terbaik, maka mereka memilih hari Sabtu untuk mereka. Walin nasara yaumul ahadi. Adapun orang Nasrani mereka pilih hari Ahad. Faja'a Allahu bina fahadana li yaumil Jum'ah. Kemudian Allah mendatangkan untuk kita dan Allah berikan kita petunjuk untuk kita memilih hari Jumat sebagai sayyidul ayyam, hari terbaik kita dalam satu bulan. Wa kadzalika hum tab'un lana yaumal qiyamah. Dan demikian mereka Yahudi dan Nasrani menjadi orang yang di belakang kita, pengikut kita di hari kiamat. Nahnul akhiruna min ahli dunya wal awwaluna yaumal qiyamah. Kita ini adalah umat yang terakhir di atas muka bumi, tapi nanti jadi umat yang pertama di hari kiamat. Itu ucapan Nabi di akhir hari. Dan dalam riwayat yang sama dari Nabi alaihi salatu wasallam, beliau bersabda, "Ahabbud dini ila Allah al-hanifiyatus samha." Bahwasanya agama yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah agama yang lurus dan penuh dengan toleransi, penuh dengan kemudahan. Indah. Baik jemaah sekalian, dari hadis ini ada beberapa poin faedah yang menunjukkan keutamaan Islam, keutamaan pemeluk agama Islam. Keutamaan yang pertama, bahwasanya Allah tunjukkan kita hari Jumat sebagai hari raya. Nah, yang mana hari Jumat ini bukanlah hari sembarangan. Hari Jumat ini dikatakan sayyidul ayyam. Bahkan di dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan khairu yaumin adalah tala'at alaihi syams. Yauma jum'atin khairu yaumin tala'at alaihi syams. Bahwasanya hari Jumat adalah hari terbaik terbitnya matahari. Jadi matahari yang terbaik terbit itu adalah matahari yang terbit di hari Jumat. Di hadis yang lain dari riwayat Bukhari, Nabi sebutkan bahwasanya inna fil jum'ati la sa'ah la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli fa sa'alallaha syai'an fa aqalahu Allahu iyyah. Sungguhnya pada hari Jumat itu ada satu waktu yang tidaklah seorang hamba berdiri menegakkan salat melainkan ketika dia minta kepada Allah, doa-doanya diijabah.
Dan waktu itu dalam sebulan hanya ada di hari Jumat. Sebagian ulama menyebutkan waktunya adalah di antara dua khutbah ketika salat Jumat. Sebagian mengatakan waktunya adalah hari Jumat dari ba'da asar sampai tenggelamnya matahari. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Bahwasanya waktu paling utama di hari Jumat adalah antara ba'da asar sampai tenggelam matahari, dan itu waktu mustajab untuk berdoa. Mustajab untuk berdoa. Di hari Jumat Nabi Adam diciptakan. Di hari Jumat Nabi Adam diturunkan dari surga. Di hari Jumat tegak hari kiamat. Maka ini hari Jumat. Dan umat-umat sebelum kita Allah palingkan dari ini, dan Islam memilih hari Jumat sebagai hari yang terbaik. Dan dikatakan Sayyidul Ayyam, hari yang terbaik. Baik, para jemaah sekalian, ini faedah yang pertama dari hadis. Kemudian faedah yang kedua, hadis ini menerangkan kepada kita keunggulan umat Islam dibanding umat yang lain. Setidaknya ada 3 keunggulan awaliyah kita. Dikatakan bahwasanya umat ini adalah awwalu man yuhsyaru minal ummah. Manusia umat yang pertama kali dibangkitkan nanti di hari kiamat adalah umat Islam. Disebutkan di dalam beberapa riwayat bahwasanya ketika disiupkan sangkakala, semua manusia mati, ditiupkan lagi yang kedua, semua manusia dibangkitkan. Manusia yang pertama kali tersadar setelah tiupan sangkakala yang kedua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dibangkitkan. Dan dibangkitkan pula orang-orang yang berada di pekuburan Baqi', yaitu pemakaman yang ada di sisi Masjid Nabawi. Sehingga di antara keutamaan seseorang dimakamkan di pemakaman Baqi' adalah mereka termasuk orang-orang yang pertama dibangkitkan di hari kiamat. Ini awaliyah kita. Yang pertama kali dibangkitkan. Yang kedua, di antara keunggulan umat Islam, mereka adalah awwalu man yuqda bainahum yaumal qiyamah. Mereka adalah orang-orang yang akan pertama kali diadili di hari kiamat. Diputuskan perkara pertama kali adalah dari umat Islam. Karena menunggu hisab di hari kiamat itu panjang lama. Maka umat Islam diawal. Kemudian yang ketiga, awwalu man yadkhuluna al-jannah. Bahwasanya umat Islam ini umat yang pertama masuk ke dalam surga, umat Nabi Muhammad SAW. Karena tidaklah dibuka pintu surga kecuali dengan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini di antara keutamaan umat Islam. Dan di antara keutamaan yang lain banyak datang dalam hadis-hadis Nabi. Di antaranya umat Islam ini la tajtami'u ummati ala dhalalah. Tidak mungkin, kata Nabi, umatku bersepakat di atas kesesatan. Mustahil. Makna umat di sini adalah ulama-ulamanya. Tidak mungkin ulama-ulama Islam itu sepakat di atas kesesatan. Kalau mereka melakukan kesepakatan pendapat, pasti kesepakatannya di atas kebaikan, di atas kebaikan. Nah, maka ini faedah yang kedua dari hadis yang mulia. Saya berjamaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Dan faedah yang ketiga dari hadis ini juga, Nabi alaihi wasallam mengatakan Allah itu cinta agama yang hanifiyah. Hanifiyah itu dari kalimat hanif. Apa arti hanif? Hanif itu maknanya adalah condong. Condong kepada ketaatan, berpaling dari kemaksiatan. Condong kepada tauhid, berpaling dari kesyirikan. Condong kepada bid'ah, condong kepada sunnah, berpaling dari bid'ah. Jadi agama kita, agama yang hanif,
itu punya kecondongan dan kecondongannya mengarah kepada kebaikan. Dan kita, kalau kita masih berada di atas fitrah Muslim yang bagus agamanya, setiap kita mesti condong dengan kebaikan. Dan itu agama Islam, agama yang condong kepada ketaatan dan cinta kepada kemudahan. Dan agama kita mudah dari semua sisi. Perkara akidah kita mudah, perkara fikih kita mudah, perkara muamalah kita mudah. Misal dalam perkara akidah mudah agama Islam. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ar-Rahman beristiwa di atas 'arsy. Saking mudahnya, cukup seorang mukmin berkata, amanna bihi kullun min indi rabbina. Kami beriman dengan segala sesuatu yang datang dari Tuhan kami. Ketika Allah berkata Allah di atas arsy, ya sudah, kita beriman Allah di atas arsy. Tidak mentakwil, tidak memaknai ayat dengan makna yang lain, tidak mengatakan Allah di mana-mana, tidak mengatakan Allah tidak di atas. Allah yang berkata Allah di atas cukup diimani, Allah beristiwa di atas arsy. Tanpa bertanya bagaimana Allah di atas, tanpa mentakwilnya, tanpa menafikannya, tanpa mempertanyakannya bagaimana. Itu akidah kita, akidah yang mudah. Demikian perkara fikih. Dalam amal ibadah sehari-hari kita pun agama yang mudah. Ittabi'u wa la tabtami'u laqad kufitu, kata Ibnu Mas'ud. Ikuti saja, jangan banyak inovasi karena sudah cukup. Mudah sekali. Cukup diikuti apa yang datang dari Nabi SAW. Masalah muamalah, pekerjaan sehari-hari, mencari nafkah, jual beli, perkara yang mudah. Kata Nabi SAW, innal halal bayyinun wa innal haram bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Halal jelas, haram jelas, tengah-tengahnya ini meragukan. Mudah. Kadang yang bikin susah di kita. Kita malah bingung mana halal, mana haram. Karena sudah jelas, kita sendiri yang jadi yang membingungkan diri sendiri. Maka ini perkara agama kita, sesuatu yang isinya kemudahan, tidak ada yang menyulitkan, tidak ada yang membingungkan. Maka di sini Nabi SAW jelaskan kepada kita semua bagaimana kedudukan dan mudahnya agama Islam. Baik, teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selesai hadis dari Nabi SAW. Berikutnya beliau bawakan ucapan dari sahabat yang mulia yang bernama Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini diantara sahabat Nabi yang ahli Al-Quran. Jadi ketika Nabi SAW meninggal dunia, Bapak Ibu sekalian, ada 3 sahabat Nabi yang mereka punya madrasah pendidikan Al-Quran dan tafsir. Ada yang punya madrasah di Mekah, ada yang punya madrasah di Madinah, ada yang punya madrasah di Kufah. Kufah itu di Irak. Yang punya madrasah Al-Quran dan tafsir di Mekah namanya Abdullah bin Abbas, atau dikenal dengan Ibnu Abbas. Ini beliau sahabat Nabi yang Nabi doakan pandai Al-Quran. Beliau punya madrasah tafsir Al-Quran di Mekah. Banyak murid-murid beliau yang terkenal. Kalau Bapak Ibu baca kitab tafsir Imam Ibnu Katsir, di situ banyak disebutkan murid-muridnya Ibnu Abbas, ada Mujahid, ada Amr, dan seterusnya. Kemudian ada sahabat Nabi yang punya madrasah di Madinah, namanya Ubay bin Ka'ab. Ini sahabat yang sedang kita baca, yang akan kita baca nanti ucapan beliau tentang indahnya dan mudahnya Islam. Ada sahabat Nabi punya madrasah di Kufah, namanya Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud. Nah, ini 3 sahabat Nabi punya madrasah. Yang di situ dididik para ulama-ulama yang datang setelah. Ubay bin Ka'ab, beliau
pernah mengucapkan sebuah kalimat tentang keutamaan dari agama ini. Kata beliau, alaikum bisabili was sunnah. Wajib atas kalian mengikuti jalan yang lurus dan sunnah. Sunnah di sini adalah segala sesuatu yang dibawa oleh Nabi, itu sunnah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita bahas akidah, kemudian dikatakan kalimat sunnah, bukan sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa, bukan. Tapi sunnah yang diingatkan ini adalah semua yang datang dari Nabi, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, persetujuan Nabi, itu dikatakan sunnah. Kata beliau, wajib atas kalian ikut jalan yang lurus dan ikut sunnah Nabi. Fa innahu laisa min abdin ala sabilin wa sunnatin dzakarallahu fa fadat aynahu min khasyatillah fatamassahun nar. Karena tidak ada, kata beliau, seorang hamba yang akan disentuh oleh api neraka apabila ketika disebutkan tentang jalan yang lurus dan disebutkan tentang sunnah Nabi, melainkan membuat dia menangis karena takut kepada Allah. Jadi di sini Ubay berkata, siapa yang disebutkan tentang jalan yang lurus, tentang sunnah Nabi, kemudian dia menangis karena takut kepada Allah, maka mata itu tidak mungkin disentuh api neraka. Karena untuk pengagungan kepada sunnah. Walaysa min abdin ala sabilin wa sunnatin dzakara ar-rahmana faqsha'arra jilduhu min maqafatillah illa kana kamathali syajaratin yabisa walaquha illa tahadat anhu dumuruhu kama tahata an hadhihi syajarati waraquha. Kata beliau, tidaklah seorang hamba yang dia selalu berada di atas jalan yang lurus, selalu mengamalkan sunnah Nabi SAW, kemudian dia menyebut nama Allah dan merindinglah kulitnya karena takut kepada Allah, kecuali siapa yang mendapati keadaan yang demikian, sudah masuk ke Isya. Sudah masuk. Sedikit lagi, Pak. Baik. Kita lanjutkan. Tidaklah seorang hamba merinding kulitnya karena takut kepada Allah, melainkan keutamaan untuknya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya sebagaimana gugurnya daun-daun yang kering dari pohonnya. Wa inna iqtisadan fi sunnatin khairun min ijtihadin fi khilafi sabilillahi wa sunnati. Sedang-sedang dalam mengamalkan sunnah Nabi itu lebih baik, kata beliau, daripada sungguh-sungguh tahunya menyelisihi sunnah, menyelisihi jalan Nabi. Fanzuru a'malakum fa in kanat ijtihadan aw iqtisadan. Maka perhatikanlah amalan-amalan kalian ketika dia semangat, ketika dia pertengahan. Antakuna ala minhajil anbiya wa sunnatihim. Hendaklah amalan-amalan kalian berada di atas jalan yang para nabi dan sunnah mereka alaihi wassalatu wassalam. Baik. Para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ucapan yang mulia ini, asal dari Ubay bin Ka'ab, ada satu keutamaan agama Islam. Apa keutamaannya? Yaitu agama Islam mencintai pertengahan di dalam beramal. Pertengahan di dalam beramal. Agama kita ketika mengajari kita beramal, itu syaratnya cuma dua, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada syarat yang macam-macam. Tidak perlu berpenampilan menarik, usia minimal 5 tahun, tidak perlu. Itu syarat perusahaan. Tapi dalam agama kita, syarat diterimanya amalan cuma dua. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung niat.
ikhlas. Yang kedua, ala sunnati atau al-mutaba'ah, sesuai dengan petunjuk Nabi alaihi wassalatu wassalam. Kita setiap beli barang itu selalu ada petunjuk penggunaan. Barang apapun yang kita pakai, kita gunakan tanpa petunjuk penggunaan yang benar, ada masanya pasti rusak, karena cara penggunaannya tidak sesuai. Maka demikian agama kita. Agama kita sudah ada Al-Quran dan Sunnah ibarat petunjuk penggunaan. Kalau tidak sesuai, amalannya rusak. Maka cukup dua syarat, yang jelas karena Allah dan sesuai sunnah Nabi. Dan yang sesuai dengan sunnah Nabi adalah bersifat pertengahan, tidak ekstrim berlebihan dan tidak pula meremehkan. Makanya Ubay berkata, sederhana di atas sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh tapi menyelisihi sunnah. Kita bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali, sederhana. Lebih baik daripada kita zikir semalaman tapi punya keyakinan saya sampai Sidratul Muntaha. Jauh ke atas. Padahal dia sudah semalaman dari Isya sampai subuh, sudah sampai Sidratul Muntaha. Pas Jumat, kenapa tidak Jumatan? Saya sudah di Mekah. Sudah sampai ke Mekah. Cukup 33 sesuai sunnah. Itu pahalanya besar dibanding sudah sungguh-sungguh ternyata menyelisihi sunnah Nabi Muhammad SAW. Nabi saja Isra Mi'raj Sidratul Muntaha naik dengan buruk. Kita tak punya buruk juga sampai Sidratul Muntaha. Nah, maka ini maksud dari ucapan Ubay bin Ka'ab, sederhana dalam mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW, tidak perlu berlebih-lebih. Bahkan sebagian ulama mengatakan siapa yang mencukupkan dirinya pada perkara-perkara wajib saja, itu sudah mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dia tinggalkan perkara-perkara sunnah, atau dia lakukan perkara sunnah tapi kadang-kadang hanya saja wajibnya penuh dia berjaga, maka itu sudah masuk di dalam ayat yang dijamin masuk ke dalam surga Aden. Di dalam surat Fatir ayat yang ke-32, Allah tegaskan di situ, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafayna min ibadina, faminhum zalimun li nafsihi, wa minhum muqtasidun, wa minhum sabiqun bil khairati bi'iznillah." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami wariskan kitab ini kepada hamba-hamba yang kami pilih. Dan hamba yang Allah pilih itu ada 3 golongan yang disebutkan. Yang ketiga-tiganya masuk ke dalam surga. Golongan yang pertama, zalimun li nafsi, golongan hamba yang menzalimi diri sendiri. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang melakukan amal-amal kebaikan tapi masih juga melakukan keharaman. Ini golongan yang pertama. Dia melakukan kebaikan amal soleh, tapi kadang keharaman masih dilakukan. Nah, misal sholat jalan, judi masih lancar, misal contoh. Nah, itu dia punya amal soleh, dia pun masih melakukan dosa-dosa kemaksiatan. Yang kedua, muqtasid, ada golongan manusia pertengahan. Siapa mereka? Mereka orang yang fokus dengan perkara wajib tapi kadang meninggalkan sunnah. Sholat 5 waktu ya, tapi qobliyah ba'diyah belum. Ini namanya muqtasid, pertengahan. Yang ketiga adalah sabiqul bil khairat, golongan yang selalu berlomba dalam kebaikan. Siapa mereka? Kata Imam Ibnu Katsir, mereka melakukan kewajiban dan melakukan semua perkara sunnah. Dan yang hebatnya 3 golongan ini semuanya di dalam surga. Yang jadi pertanyaan, dari 3 golongan ini, mana golongan yang mayoritas jadi penghuni surga? Yang suka menzalimi diri, yang melakukan wajib meninggalkan sunnah,
atau yang melakukan wajib dan selalu mengerjakan sunnah. Mana golongan terbanyak di dalam surga? Golongan yang pertama. Karena mayoritas manusia itu sifatnya apa? Suka menzalimi diri sendiri. Karena kita melakukan ketaatan, tapi di sisi lain kita pun masih banyak melakukan maksiat. Golongan yang kedua itu golongan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang ketiga itulah golongan wali-wali Allah dari kalangan para nabi dan para rasul dan sahabat-sahabat terbaik. Baik, kalau jemaah sekalian Bapak Ibu yang sungguh senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini pembahasan kita pada pertemuan malam hari yang berbahagia ini. Semoga dengan mendengarkan dari keutamaan agama Islam, kita semakin semangat mempelajari tauhid, semakin semangat mempelajari sunnah Nabi alaihi wasallam, dan semakin semangat dalam mempelajari agama Islam. Ternyata Islam itu mudah, Islam itu indah, Islam itu membuat kita bersemangat menjalani kehidupan, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat kelak. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.